ada tutupnya warna biru ini. Ketika dibuka ya ini buat memasukkan ini tadi ke anal, jadi harus dikasih gelnya juga biar masukkan. Nah terus ini buat apa sih Bu? Ya buat masukin bariumnya yang udah kita bikin nanti. Ini kan ada lubangnya ini, nah dimasukkan. Kalau kalian ada tiang kayak tiang infus gitu, dicantolin emang harusnya. Jadi kan barium itu ini ngalir sendiri gitu. Nah ini satu paket, di sini udah ada ini penjelasannya nih, ada ini satu kantong ini ada ininya buat kayak perlaknya gitu loh. Nah kayak gitu. Ini buat pemeriksaan untuk yang usus-ususan, nah, kolon gitu, endoplopo atau misalnya PFT gitu juga bisa. Terus ada apa lagi? Kita di sini punya kasa, mana kasanya? Kasa steril. Nah ini juga pastikan kepake. Kalau uretrografi kan uretro pasti punyanya si cowok ya. Itu sebelum dilakukan pemeriksaan dibersihkan dulu pakai betadine ya kan. Ini pakai kasa steril juga gitu. Jadi ini harus ada di instalasi radiologi. Terus juga jangan lupa perlak besar bed itunya ya buat alas pasien. Terus ini juga ada tensi sama stetoskop kalau untuk mengetahui ada tanda vital si pasien. Nah di sini kita punya ini. Nah, nanti akan saya peragakan sekilas karena kita punya bahan film buat dental. Nah dental ini kalian harus tahu ada dental khusus yang intraoral atau pemeriksaannya masuk ke dalam mulut, intra ya, inter di dalam mulut. Ada yang ekstra oral. Apa contohnya kalau ekstra? Tahu? Panoramik. Kaset dia di luar mulut, ya kan? Dia muter kan, nggak usah buka mulut. Alias pemeriksaannya bersih lah ya, maksudnya nggak otak-atik mulut pasien. Nah itu ekstra oral. Kalau ini intraoral, berbagai macam intraoral itu ada yang periapikal. Ini foto untuk mengevaluasi 1-2 gigi maksimal buat melihat full akar sampai mahkota. Nah jadi ketika klinis pada gigi tertentu yang nggak bisa dievaluasi pakai panoramik, pengen detail, dokter gigi akan mengirim permintaan dental periapikal. Nah ini jadi dimasukkan ke pasien. Iya, mulut pasien harus dibuka lebar dan ini bikin nggak nyaman pasien sebenarnya. Cuman ya selama ini masih efektif dan masih bagus sih buat evaluasi gitu ya, hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh panoramik karena dia bisa fokus akar sampai mahkotanya. Nah bisa dibuat portrait, landscape, bebas mengikuti si kontur giginya. Jadi kalau menurut kalian ini molar kan? Ini lebih baik portrait atau landscape? Yang landscape siapa? Landscape itu tidur atau horizontal, siapa yang landscape? Nggak ada. Berarti jawabannya adalah landscape. Ya bayangin aja, ini kan lebar. Dia takutnya kalau misalnya portrait si ininya nggak bakal dapet atau miring-miring kan. Ini ada palatum ya. Palatum itu lidah. Nanti kalau misalnya kita udah menempatkan gini, si pasien kita tinggal dia agak geser-geser gitu gimana? Nah karena dia molar itu lebar dan juga dia agak pendek, maka beda dong sama perlakuan ke yang taring, ya nggak sih? Yeah. Taring kan lebih panjang tuh. Nah makanya portrait kalau itu. Nah tapi tergantung lagi kalau misalnya ada kasus tertentu, misalnya si dokter ngasih catatan baru dibuatlah misalnya portrait itu memang fokus ke akar paling bawah misalnya. Ya udah kita mau lihat ini dalam lagi gitu, maka akan kita maksimalkan sampai ke ujung dasar si mulut pasien itu. Nah ini pasti kena gusi, pasti. Jadi ini pemeriksaan yang sangat tidak nyaman. Jadi kita si radiografer harus cepat ya, harus bisa posisikan kasetnya, cupnya, instalasi HX-nya seperti apa. Terus jangan lama-lama juga karena ini rasanya nggak enak, seperti bahasa Jawa itu kayak mukok ya, kayak apa ya, kayak mau muntah gitu loh. Karena masuk terus kan. Apalagi kalau ini pasien-pasien saya apalagi yang lansia gitu ya, terus fotonya molar gitu, pasti kasihan banget. Tapi gimana lagi, memang bisa dievaluasi dengan hanya ini sementara itu. Nah gitu. Nah ini kan periapikal ya, 1-2 gigi dengan melihat full akar sampai mahkota. Lalu ini ada juga nih oklusal buat melihat evaluasi rahang atas kah, rahang bawah kah,
Nah bayangin sebesar ini masuk ke mulut pasien ini, karena phantom dia bisa buka sebesar ini ya, tapi kalau mulut asli kita bayangin agak susah, agak terbatas dan nggak nyaman ya. Jadi kita harus pinter-pinternya mengatur waktu, mengatur posisi biar nggak terlalu lama, pasien juga nggak ada pengulangan foto gitu. Nah ini bentuknya ukurannya memang seperti ini, cuman bungkusnya sebenarnya dia ada kayak tas gini kok, jadi dimasukkan ini baru diolah gitu ya. So far untuk dental nanti ada penjelasan sendiri yang lebih detail di TM dental. Terus apa lagi ya, ini tadi ya ada korentang tadi. Nah sebenarnya banyak buat pemeriksaan HSG itu juga ada misalnya spekulum, ada korentang juga, ada buat mengecek kedalaman si cervixnya itu juga bisa, cuman kita nggak punya karena bukan khusus buat HSG set. Jadi itu macam-macam ada, bisa kalian dapatkan nanti ketika masuk ke materi tersebut ya, lebih detail gitu kan, nanti apa aja yang butuh nanti baru dicari gambarnya gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini ada beberapa ukuran. Itu tergantung berat badan atau gimana untuk pasiennya? Iya, tergantung berat badannya mbak gitu. Jadi gimana cara menyiasatinya, kita harus benar-benar ready 3 ukuran ya untuk satu pasien. Nah, kalau saya di tempat saya punya, cuman tadi ada disposable yang lebih itu, jadi kalau disposable kan cepat ya gonta gantinya, kalau nggak muat ya udah ganti lagi. Kalau ini saya punya berbagai ukuran juga. Nah setiap ukurannya tuh nyetok 3 lah minimal gitu kan, satu pasien nyiapin 3, satu pasien nanti 3 gitu. Ini ya punya 3, ini punya 3 misal kayak gitu mbak. Nah tergantung apa ya, tergantung berat badan pasien juga pastinya gitu. Ada lagi ya, banyak sebenarnya yang belum, kayak penile clamp buat uretro juga, buat ngeklaim si penisnya itu juga belum ada. Cuma nanti di setiap materi TM itu bakal ada lebih jelasnya kan, dari teori itu kan bisa tahu gambar-gambarnya juga gitu. Kalau di sini kita belum punya gitu sih ya. Cuman ini aja sih beberapa yang paling sering digunakan, yang akan sering digunakan lah. Kontras, injeksinya itu menggunakan needle, siring berbagai ukuran, volume, enema set, korentangnya juga udah ada buat ngeklaim, spekulum, kateter, gelas ukur, handscoon, alkohol, kasa, dan film dental gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Untuk kontrasnya itu ada waktunya sendiri nggak ini? Kan waktu gimana? Small intestine bakal mengendap itu, terus bakal hilang tuh kontrasnya dalam berapa lama? Oke, nice. Jadi terutama barium dulu ya, karena itu kan diminum, itu akan masuk ke dalam sistem pencernaan, dan itu akan akan dilakukan penyerapan juga dan sebagainya. Jadi akan keluar setelah misalnya semua diproses di kolon, dan bakal berjam-jam mas. Nah makanya diedukasi di awal bahwasanya Pak, nanti kalau keluar dari sini besoknya atau besok lusanya misalnya pup, nanti akan keluar putih ya, ini cairan yang diminum tadi ya, karena itu barium dan itu nggak apa-apa banget, memang harus keluar lewat pup gitu. Nah itu kan berjam-jam memang, karena masuk ke sistem pencernaan juga mas, tetap di serap, di dikira sama si organ ini, oh ini udah makan apa, bakal dia cari sari-sarinya padahal bukan gitu kan ya, cuma lewat aja sebenarnya, cuman bakal terkumpul di jadi fekal material di kolon sebelum benar-benar dikeluarkan gitu pup gitu. Jadi berjam-jam lama. Nah apakah dia bakal ngaruh ketika kita mengambil pemeriksaan tersebut? Ya bakal ngaruh, makanya itu pertanyaan tadi akan ngaruh ke logika ketika kita membuat si barium untuk esofagus, untuk esofagografi, apakah yang kental kira-kira? Kenapa yang kental-kental? Ya kan itu kan ditelan kan, dia bakal cepat ini, makanya pemeriksaannya udah cepat. Nah kalau misalnya kolon induk itu dievaluasi misalnya appendikografi, kolon induk juga 8 jam gitu mas, setelah diberikan itu baru dievaluasi lagi, karena kan dia nyampe ke dalam si kolon itu kan lama kan. Nah jadi cara cepatnya adalah kalau orang lama banget anal aja.